Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa kembali dengan Bu Mina Iswati dalam pelajaran bahasa Inggris, dan pagi ini Bu Mina mau menyampaikan materi tentang capability and willingness. Ada di bab 2. Oke anak-anak, selamat belajar dan menyimak. Oke student, we are going to discuss about capability and willingness in basic competence 3.2, applying the social function, text structure, and language feature of the spoken and written transactional interactional text involving the expression of asking and giving information related to ability and willingness to do something. Based on the contextual use, pay attention to the language feature of can, will. 4.2, arranging spoken and written transactional interactional text very short and simple, involving the expression of asking and giving information related to ability and willingness to do something by paying attention to the correct social function, text structure, and language feature based on the context. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, understand the expression of asking and giving information related to ability and willingness to do something. Second, understand the use of modal, verb, can, and will. Then write sentence applying the modal, verb, can, and will. And practice the dialogue related to ability and willingness. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan bisa yang pertama mengerti ungkapan meminta dan memberikan informasi yang berkaitan dengan ability atau capability dan willingness. Selanjutnya, mengerti model can dan will, penggunaannya itu seperti apa, dan menulis kalimat dengan model can dan will, serta mampu mempraktekkan dialog yang berkaitan dengan capability dan willingness. Baiklah anak-anak, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu capability? Ya, capability atau ability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Dan untuk mengekspresikan kemampuan dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model can, could, atau able, yang artinya dapat atau bisa. Jadi capability itu merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Sekarang kita bahas satu persatu. Tadi salah satunya menggunakan can, yang berarti dapat atau bisa. Ini digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Yang pertama bentuknya yaitu kalimat positif atau positive sentence. To express ability or able to something. Ya, untuk mengungkapkan kemampuan melakukan sesuatu, to do something, ya itu yang betul. Polanya subjek, can, dan plus verb 1. Sebagai contoh, Siti can write message in English. Siti dapat menulis pesan dalam bahasa Inggris. Di situ bisa kalian lihat setelah can menggunakan verb 1, kata kerja bentuk pertama. Selanjutnya kalimat negatif, inability or not able to do something, ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Rumusnya subjek, can, not, dan plus verb 1. Sebagai contoh, Siti cannot atau can't write message in English. Ya, setelah can ada not dan plus verb 1, kata kerja bentuk pertama. Berikutnya kalimat tanya atau interrogative sentence. Ini untuk menanyakan kemampuan seseorang. Polanya atau rumusnya can berada di depan, setelah itu subjek dan plus verb 1. Contoh,
Can Siti write message in English? Karena kalimat tanya, maka di belakang jangan lupa harus menyediakan atau membubuhkan tanda tanya. Bagaimana anak-anak? Itu tadi merupakan penjelasan tentang can yang merupakan salah satu kata yang dipakai dalam capability. Sudah bisa dimengerti? Sekarang kita ke materi willingness. Ya, ada yang tahu willingness? Willingness merupakan kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan itu dapat menggunakan modal will atau would yang mempunyai arti akan, mau, atau sedia. Perbedaan will dan would, jika will digunakan untuk bentuk present atau sekarang, sedangkan would untuk bentuk lampau. Sama dengan bentuk can yang capability di depan tadi, willingness, will atau would juga memiliki 3 formula. Yang pertama yaitu kalimat positif. Jika bentuknya kalimat positif, maka subjek, will atau would plus verb 1. Subjek, will atau would plus verb 1. Will, jika bentuk kalimatnya adalah present atau sekarang, sedangkan would jika kalimatnya berbentuk lampau. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk negatif atau kalimat negatif. Polanya subjek, will not atau bisa disingkat dengan won't dan plus verb 1. Sebagai contoh, she will not do the homework. Dia tidak akan mengerjakan PR. Berikutnya kalimat tanya atau interrogative sentence. Pattern polanya will berada di depan, setelah itu subjek plus verb 1 dan tanda tanya karena kalimat tanya. Berikut merupakan ungkapan yang digunakan dalam asking for capability dan stating capability. Ya, beberapa ungkapan itu adalah untuk asking for capability. Are you capable of ... Ya, di situ dalam kurung ada verb ing karena ada of. Selanjutnya, do you know how to ... Do you have the ability to ... dan can you. Sedangkan untuk stating capability-nya, I am atau was itu jika bentuk present dan lampau ya. Capable of ... verb ing, I could, I am dalam kurung very good at ... verb ing. Sedangkan untuk memberikan ungkapan ketidakmampuan atau inability or incapability, we can use the following expression. I am not good at ... I am tied up on, I am not going to be able to, dan I am very bad at. Okay, student, do you understand for this material? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sekarang sebagai tugas kalian, ini ada sebuah dialog antara mother dengan Dio ya, seorang ibu dengan anaknya. Dan tugas kalian, write the expression that show of asking for capability and giving willingness. Di dialog itu, silakan kalian menuliskan atau mencari kalimat yang menyatakan asking for capability dan giving willingness. Oke anak-anak, sudah paham ya? Selanjutnya, Bu Guru sudah menyediakan kalimat yang bentuknya positif. Tugas kalian, ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk negatif dan interrogatif. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan. Jika kalian menemukan kesulitan, bisa bertanya dengan Bu Guru. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.